Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etika Husnuleali. Di sini saya akan mereview hasil seminar dari Politeknik Pos Indonesia dengan pembicara Pak Roli Maulana Awangga dengan tema yaitu Google Search Console. Pertama-tama, teman-teman harus masuk terlebih dahulu pada website Google Search Console. Di dalam website tersebut nanti ada dua pilihan, yaitu ada Google Search Console Tools dan Welcome to the Google Search Console. Di sini teman-teman bebas memilih mana saja yang teman-teman butuhkan. Namun sebelum masuk ke dalam Google Search Console, pastikan teman-teman sudah masuk dengan email masing-masing. Setelahnya teman-teman klik link tersebut atau website tersebut, teman-teman akan masuk pada dashboard-nya, yaitu di sini akan terlihat dashboard-nya seperti berikut ini. Setelahnya teman-teman bisa melihat bahwa di sini Google sering mengakses pada portal Kampus Keren. Dan di dalam portal Kampus Keren tersebut terdapat isi-isinya, yaitu ada publikasi jurnal grafis, biaya publikasi jurnal, dan lain-lainnya. Di sini bisa terlihat bahwa publikasi jurnal grafis itu yang sering dikunjungi oleh pengguna pada portal Kampus Keren. Di sini bisa dilihat terdapat berapa pengguna yang sering melihat website portal Kampus Keren pada publikasi jurnal grafis, yaitu ada sekitaran 900-an lebih. Dan di sini menandakan bahwa portal Kampus Keren tersebut menentukan karakter pada jurnal dan publikasi. Kemudian pada kinerja halaman, kita bisa melihat Google mengakses halaman apa saja, yaitu di sini bisa kita lihat ada kampusawangga.net, bisa dilihat berapa puluh ribu, 17.000. Kemudian ada kampus Awangga yang lainnya. Selanjutnya kita masuk pada perangkat yang sering mengakses pada Google. Perangkat yang sering mengaksesnya yaitu satu, mobile, yang kedua desktop, dan yang ketiga tablet. Oleh karenanya, karena banyak yang mengakses dengan mobile, maka website tersebut harus menggunakan bersifat mobile friendly. Di sini kita bisa lihat berapa tayangan atau berapa kali yang diklik pengguna pada maksudnya dengan mobile, yaitu terdapat 1243. Kemudian masuk pada tampilan penelusuran. Di sini Google juga menyediakan fitur video. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat dua yang melihat dengan video, kemudian tayangannya ada 25. Selanjutnya kita masuk pada tanggal. Di sini tanggal yang mengakses setiap harinya bisa kita lihat pada tanggal 10 Desember 2020 terdapat 37 yang ngeklik dan tayangan 377 dan seterusnya. Kemudian masuk pada indeks berisi cakupan. Di sini indeks terdiri dari cakupan, peta situs, dan penghapusan. Di dalam cakupan, kita bisa melihat adanya error atau kesalahan server. Misalnya, misalnya digantinya URL. Dari yang awalnya awangga.net atau awangga.net/artikel diganti menjadi artikel saja, maka akan error dan akan dilaporkan pada Google.
Untuk mengetahui errornya ada di bagian mana, kita bisa melihat pada detail dan di sini terdapat tulisan merah. Nah, di situ teman-teman bisa mengetahui errornya ada di mana saja. Kemudian kita masuk pada peta situs. Nah, untuk peta situsnya sendiri yaitu teman-teman bisa melihat peta situs yang awal pada saat kita searching, yaitu bisa kita lihat pada di halaman ini, kita bisa melihat peta situsnya. Kemudian untuk penghapusan, di sini terdapat konten apa saja yang dihapus oleh Google. Kemudian kita masuk pada penyempurnaan. Pada penyempurnaan ada 3 hal, yaitu ada data web inti, kebergunaan seluler, dan breadcrumb. Nah, pada data web inti mobile, teman-teman bisa melihat berapa performa dari website, yaitu kita bisa lihat di sini seperti berikut ini, ada turun, naik, turun, dan sejalan. Kita bisa lihat juga di sini pada data web inti mobile, ada berapa performa yang harus kita perbaiki pada website. Misalnya, jika website diaksesnya lama atau banyak AdSense yang masuk atau hal lain sebagainya, teman-teman bisa melihat di sini kan ada berapa performa yang harus kita perbaiki ya, ada 11 di sini. Terus teman-teman bisa melihat di sini contohnya apa saja yang perlu diperbaiki, maka akan muncul di sini. Kemudian kita masuk pada pengespet insight. Di sini bisa dilihat performanya yaitu 94, yang artinya performa tersebut sudah cukup bagus untuk website diakses oleh pengguna. Kemudian masuk pada kebergunaan seluler. Jadi yang dimaksud dari kebergunaan seluler yaitu di sini seluler apa saja yang mengakses website tersebut, bisa Android atau iOS atau lain sebagainya. Di sini Google akan memberikan sugesti seperti contohnya di sini ada tulisannya terlalu kecil atau terlalu besar, atau di sini jempolnya pada saat mengklik terlalu besar, dan lain sebagainya. Kemudian masuk pada breadcrumb. Breadcrumb yaitu disebut navigasi, yang artinya memudahkan orang untuk mengetahui berada di mana dan menghilangkan orang nyasar ke dalam website mana. Artinya, untuk navigasi sendiri tampilannya semacam di bagian atas di sini. Di bagian atas ini nanti ada home, olahraga, atau artikel, dan lain-lain. Nah, yang dimaksud pada menghilangkan orang nyasar ke dalam website mana, di sini kita bisa lihat ada 2 contohnya. Misalnya, kita masuk pada home. Nah, di situ tidak bisa kembali karena tidak ada tombol back atau lain sebagainya. Kemudian kita masuk pada menambahkan situs baru. Untuk menambahkan situs baru tersendiri ada 2 cara, yaitu dengan login dan dengan menambahkan pada properti yang berada di sini, yaitu tanda plus.
kita klik, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini kita bisa pilih jenis propertinya, yaitu ada domain dan ada URL. Apakah perbedaan dari domain dan URL itu? Perbedaannya berada pada verifikasi, di mana kita disuruh untuk memverifikasi satu kali lagi untuk memastikan bahwa kita yang telah mendaftarkan, maksudnya kita yang telah mendaftarkan website kita pada Google Console. Oke, kita masuk pada apa itu perbedaan dari domain dan URL. Oke, jika menggunakan URL, maka teman-teman harus mempunyai panel hosting atau sudah masuk panel hosting, atau dengan cara, jika teman-teman memiliki Blogspot, teman-teman harus menjadi admin dari Blogspot tersebut. Kemudian untuk domain, yaitu jika menggunakan domain, maka teman-teman harus memiliki akses untuk bisa masuk pada panel domainnya. Jadi di sini teman-teman sudah mengetahui perbedaan dari domain dan URL. Teman-teman bisa menentukan enakan mana login menggunakan domain atau URL. Jika menggunakan domain, teman-teman hanya butuh untuk mendaftarkan root-nya saja. Jika teman-teman mendaftarkan root-nya, maka subroot yang lain akan mengikuti semuanya dan teman-teman bisa menganalisis bareng-bareng. Jika untuk URL, jika kita hanya memasukkan URL yang itu saja, maka teman-teman hanya bisa mengakses URL yang itu saja. Jadi di sini teman-teman bisa menentukan enakan yang mana. Semua tergantung pada pengguna. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Maksudnya review seminar dari saya. Apabila banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.